Selamat malam Pak Lek. Gimana kabarnya Pak Lek? Semoga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezekinya ya Pak Lek. Ini sudah lama nggak upload Pak Lek. Ya karena sibuk habis lebaran Pak Lek. Jadi mau bikin konten itu agak gimana ya? Waktunya nggak ada Pak Lek. Ini saya berhubung ada waktu, saya buatkan untuk konten Pak Lek. Kontennya itu seputar perencak ya Pak Lek. Banyak yang komentar gimana caranya perencak itu biar gacor, cepat bunyi jadi pikat itu ya Pak Lek ya. Sebelum ke perawatan harian atau pelatihan itu ditonton dulu Pak Lek bahan perencaknya itu dari ombyoan apa dari jenenge belinya yang udah setengah jadi Pak Lek. Itu prosesnya beda-beda Pak Lek. Kalau dari ombyoan itu agak lama, tapi kalau dari bahan yang setengah kopling setengah jalan jadi pikat itu cepatnya nanti kalau setengah bahan itu kalau dibawa dolan ya Pak Lek, atau dibawa pergi kemana, dibawa ke kebun atau dicarikan musuh liaran itu cepet Pak Lek. Apalagi kalau ada perencak betina itu cepet banget. Lah kalau dari ombyoan itu juga sama Pak Lek, tapi kan dari ombyoan itu kan mentalnya masih down ya Pak Lek ya, karena udah terkena pulut ya Pak Lek, jadi habis ditangkap itu jadi agak down. Kalau yang setengah kopling itu kan udah rawatan lama, jadi adaptasinya cepet Pak Lek buat bikin gacor. Jadinya prosesnya sama Pak Lek. Kalau pengen cepet bikin perencak pikat itu dari ombyoan dari setengah bahan itu sebenarnya prosesnya hampir sama. Yang membedakan itu lamanya Pak Lek. Kalau setengah jalan itu setengah dadi itu setengah kopling itu cepet. Kalau setengah kopling itu cepet Pak Lek. Seminggu itu sudah langsung bisa buat pikat itu bisa Pak Lek. Dulu juga pernah punya yang setengah jadi itu beli 100.000, saya proses 1 minggu jadi pikat Pak Lek. Tapi ya itu harus ditempukkan musuh Pak Lek, diliaran. Kalau bisa itu diliar di rumahnya sampean itu banyak perencaknya itu cepet Pak Lek. Sebenarnya kuncinya itu cuman di di betina sih kalau perencak itu Pak Lek. Kalau menurut saya pengalaman saya, walaupun sampean punya betina bagus ditempel itu juga kurang greget Pak Lek. Itu ya juga bisa, tapi bikin cepat gacor jadi pikat itu agak lama. Yang lebih cepat itu dibawa ke kebun Pak Lek, jadi lebih cepat menurut saya Kalau dari ombyoan itu biasanya agak lama, tapi ya juga tergantung burungnya Pak Lek. Di ombyoan itu juga ada yang cepat, ada yang lama Pak Lek. Tapi dari segi mental itu juga pengaruh Pak Lek. Misal misal perencaknya baru jadi, terus ditarungkan sama yang udah lebih tua, itu biasanya ada yang semi kendak Pak Lek. Itu juga ada. Semua itu tergantung mentalnya Pak Lek. Kalau burung perencak itu udah berani tarung, udah berani gacor, itu kalau kepalanya itu ada jegriknya itu, bulu kepalanya ada jegriknya itu
biasanya itu burungnya mentalnya belum los Pak Le. Itu sudah saya pernah praktekkan itu Pak Le, mentalnya kurang Pak Le. Jadi kalau misal sampean tuh belinya perenjak pikat yang udah gacor itu usahakan belinya yang perenjaknya itu kepalanya jangan ada yang jegrek Pak Le, itu biasanya mentalnya kurang. Jadi kalau beli itu ya mentalnya yang biasa Pak Le. Jadi mentalnya biasa bulu kepalanya itu jangan ada yang jegrek. Terus dari segi pakan ya Pak ya, itu pakan yang paling bagus itu sebenarnya kroto Pak Le. Kalau nggak kroto ya ular balap. Tapi yang sampean kan rumahnya kan biasanya ada yang jualan kroto itu jauh, ada yang dekat, ada yang jual murah, ada yang jual mahal. Nah, itu relatif Pak Le. Sekiranya sampean pakannya yang murah di dekat rumah sampean yang sekiranya murah tapi gampang didapat ya sudah, itu aja pakannya Pak Le. Tapi kalau bagusnya tetap kroto Pak Le, apapun itu. Kalau burung factor itu seperti perenjak ciblek itu pakan yang paling bagus itu kroto, tapi jangan dipur Pak Le. Kalau dipur itu nanti gimana ya, saya juga pernah ngalamin itu burung perenjak pikat itu padahal itu udah rawatan tahunan Pak Le, itu saya kasih pur itu juga jadi serak Pak Le, karena bunyinya itu juga kendu, bunyinya itu malah jarang Pak Le. Jadi kalau pakan yang bagus ya pakan alami Pak Le, kroto apa ular balap itu jangan dikroto, jangan dipur. Kalau dipur boleh, itu kan gimana ya, kalau sampan pergi mudik mau ditinggal pergi pulangnya jauh itu dipur nggak apa-apa Pak Le. Tapi kalau hariannya dipur dikasih pur itu kurang, burung perenjaknya itu kurang. Jadi kalau bisa ya pakannya itu ular balap atau kroto kalau bisa ya. Kalau terpaksa belinya jauh terus pakannya susah itu dipur juga nggak apa-apa, tapi usahakan kasih ular balap atau kroto Pak Le. Kalau pengen cepet banget itu ya beli jadi Pak Le. Kalau punya uang beli jadi, kalau enggak beli jadi ya beli setengah jadi itu Pak Le. Kalau beli setengah jadi itu cepet Pak Le, seminggu itu bisa dibikin pikat, bisa seminggu itu. Tapi kita lihat bahannya dulu Pak Le, jadi enggak semua burung perenjak itu cepat dijadikan pikat, itu jarang Pak Le. Maksudnya jarang itu dari burungnya ya, juga ada cepet kan. Kalau punya bahan mentalnya jos ya cepet, seminggu jadi. Jadi kalau pengen perenjaknya cepet gacor, cepet jadi pikat itu satu itu dari bahannya dulu Pak Le, beriombean atau dari bahan setengah jadi. Kedua itu pakan Pak Le, pakannya bagus itu ya kroto, kasih kroto full kroto itu ya mempercepat Pak Le. Ketiga itu sering diajak main, artinya sering diajak main itu ya sering dibawa kemana-mana Pak Le. Misal mau beli pakan burung diajak, terus mau pergi mancing diajak kalau suka mancing lo ya, terus pergi ke pasar burung diajak. Jadi sering keluar Pak Le burungnya. Emang bikin perenjak itu ribet Pak Le, harus sering dioyong-oyong, sering diajak dolan, itu cepet, insya Allah cepet Pak Le. Aslinya udah itu aja Pak Le sebenarnya. Sebenarnya itu
perencak itu Jano bikin cepet gacor ya, simple Pak Le. Kalau ada waktu longgar itu cepet. Terus apalagi kalau ditempuk ke liaran itu wah cepet banget Pak Le. Oke, sekian dulu ya Pak Le. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like nya. Terima kasih.